Assalamualaikum Sobat Mutu yang Bu Afri banggakan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita bertemu dengan mata pelajaran hematologi lagi. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai gambaran klinis jenis leukosit. Nah, gimana sih Bu gambaran klinis jenis leukosit? Jadi nanti kita akan membahas nilai normalnya. Kemudian jika nilai normalnya kurang dari normal atau kurang dari normal, itu akan menyebabkan penyakit apa aja sih? Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita ke slide berikutnya. Semoga kalian suka ya. Pemeriksaan hitung jenis leukosit adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menetapkan jumlah relatif setiap jenis sel leukosit dalam darah. Kemudian terdapat 6 jenis leukosit yang harus kita hitung, yaitu neutrofil, segmen neutrofil batang, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Nah, pada hitung jenis leukosit ditetapkan dengan satuan persen dari total seluruh leukosit yang dihitung per 100 leukosit. Nah, tujuan pemeriksaan hitung jenis leukosit yaitu untuk membedakan berbagai jenis leukosit. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis leukosit yang menyebabkan kenaikan jumlah leukosit. Kemudian yang terakhir, untuk menduga masalah kesehatan dari jenis leukosit yang meningkat. Jadi, tujuan dari hitung jenis leukosit itu tadi ya. Jadi, kita bisa tahu, kita bisa membedakan jenis leukosit mana yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Dilihat dari nilai normalnya. Di sini nilai normal dari eosinofil adalah 1-3%. Kemudian dari basofil itu 0-1%. Neutrofil batang 0-5% ya, maaf. Lanjut, neutrofil segmen yang paling banyak sendiri ya, 50-65%. Limfosit 25-35%. Dan yang terakhir, monosit 4-6%. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh nilai normalnya jenis leukosit sekian. Kemudian, jika nilai monositnya meningkat, dapat menyebabkan infeksi virus, parasit, dan kanker. Tapi kalau nilainya turun, itu biasanya pada orang yang terkena leukemia limfosit dan anemia aplastik. Apa sih itu Bu, leukemia limfosit dan anemia aplastik? Nah, kemarin kan sudah Bu Afri bilang kan ya, di minggu kedua nanti bakal dijelaskan yang lebih dalam mengenai jenis-jenis anemia. Jadi kalau sekarang kita hanya menyebutnya saja. Oke, lanjut. Eosinofil. Jika nilainya tinggi, ini biasanya pada orang alergi dan infeksi parasit. Jadi kalau kalian punya alergi, terus kalian periksa darah, pasti sel eosinofil kalian akan meningkat. Kemudian jika sel eosinofil kalian menurun, nah ini biasanya orang tersebut
mengalami shock, stres, atau luka bakar. Kemudian yang ketiga, basofil. Basofil kalau nilainya meningkat, itu pasti terjadi inflamasi atau peradangan. Kemudian leukemia dan fase penyembuhan infeksi. Jadi selama kita habis jatuh, kemudian mengalami fase penyembuhan, itu basofil kita meningkat. Kemudian kalau kita basofilnya menurun, itu sama ya, hampir sama seperti eosinofil, yaitu orangnya stres, alergi, kemudian orangnya hamil. Kemudian neutrofil. Jika neutrofilnya meningkat, itu terjadi infeksi akut, radang dan apendisitis akut. Jika pada sel neutrofilnya meningkat, maka orang tersebut mengidap infeksi akut, radang apendisitis akut. Akut sama kronis lebih parah yang mana? Ayo, nanti jawabannya Bu Afri tunggu. Kemudian, jika neutrofilnya menurun, nah ini biasanya orang tersebut mengalami infeksi virus, leukemia, anemia defisiensi besi. Jadi, anemia defisiensi besi itu jadi anemia kekurangan zat besi. Yang terakhir, limfosit. Limfosit jika kadarnya naik, itu juga mengalami infeksi virus, leukemia, dan limfositik. Kemudian, jika limfositnya menurun, itu biasanya pada orang yang terkena kanker, gagal ginjal, dan anemia aplastik. Oke, selanjutnya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi hasil pemeriksaan? Jadi, di sini ada kesalahan pada waktu praanalitik. Kesalahannya gimana sih? Jadi, kesalahannya itu pada kita waktu pengambilan sampel. Terus pada waktu persiapan penderita punya waktu persiapan pada pasiennya kita itu sudah benar apa belum? Kemudian penyimpanan bahannya itu sudah tepat belum? Kemudian yang kedua, sediaan apus terlalu biru. Jadi pada waktu kita melakukan pewarnaan, itu apusannya terlalu tebal Bu, terlalu lama. Kemudian kurang waktu dicuci sama airnya Bu. Kemudian yang ketiga, bercak-bercak zat warna pada sediaan. Nah, di sini biasanya faktor penyebabnya itu karena pada waktu melarutkan PCB-nya itu belum disaring sebelum dipakai. Jadi masih ada warna yang masih menggumpal pada sediaannya itu tadi. Kemudian yang terakhir, fiksasinya kurang baik. Ini mungkin terjadi waktu dilakukannya menggunakan metanol yang tidak absolut karena mudah menyerap uap air akibat penyimpanan yang tidak baik. Kemudian tidak dilakukan segera. Jadi setelah sediaan apusnya kering, itu tidak langsung difiksasi, jadi mengalami perubahan morfologi leukosit pada sediaan. Alhamdulillah, akhirnya materi kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa, tadi di sela-sela video ada pertanyaan. Jadi
tolong dijawab di kolom komentar ya, dan jangan lupa absen juga di kolom komentar. Jangan sampai terlambat lagi seperti kemarin ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kalian, amin. Dan semoga juga kalian dalam keadaan sehat selalu, jadi bisa bertemu dengan Bu Afri di lain waktu. Oke, sekian dari Bu Afri. Bu Afri mengucapkan terima kasih sudah Bapak kalian sudah meluangkan waktunya buat menonton video ini. Oke, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.